Apa yang bisa kita ambil dari melepas jamaah haji? Bahwa dulu sebelum berangkat haji itu jamaah, tetangga, jiran, kawan, sahabat, santri semuanya berdatangan. Mereka semuanya datang untuk melepas jamaah haji. Yang pertama datang mendoakan, yang kedua datang berkirim doa. Jadi mereka rata-rata mengirimkan doa-doa, ada yang ditulis di kertas, ada yang dipesankan secara lisan, supaya nanti ketika sampai di tanah suci Makkah dan di kota suci Al-Madinah Al-Munawwarah, jamaah haji mendoakan. Orang zaman dulu begitu, kalau ada yang akan berangkat haji, ramai-ramai datang minta kirim doa. Hari berganti, musim berubah, orang sekarang tidak lagi minta kirim doa, minta kirim ceret kuning, minta kirim oleh-oleh. Padahal jamaah haji pun sudah bebannya berat. Sekarang musim panas, jamaah berkumpul lebih 5 juta orang, itu yang kuota, belum lagi di luar kuota. Maka kita jangan mempersulit jamaah yang akan berangkat haji. Cukuplah kita minta kirimkan doa-doa di tempat-tempat mustajab yang baik-baik. Doa untuk diri, doa untuk anak supaya mudah belajar, hafal Quran, baca kitab. Doa untuk umat dan bangsa supaya Indonesia tetap terjaga, terpelihara. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Datang malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Nabi Muhammad SAW. Akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku ya Muhammad SAW, apa itu Islam? Jawab Nabi, anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan. Dan khusus untuk yang kelima ini, wa tahujjal baita, engkau berhaji ke Baitullah, in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau sanggup. Di ujung kalimatnya ada in istata'ta ilaihi sabila, kalau engkau istita'ah, kalau engkau mampu. Istita'ah di sini ada 4. Yang pertama istita'ah ekonomi, karena berangkat ke sana ada transportasi, ada akomodasi tempat tinggal, ada konsumsi makan selama di sana, dan keluarga yang ditinggalkan. Tidak boleh menjual sawah, tempat mencari nafkah, makanan pokok. Begitulah keringanan yang diberikan oleh ajaran Islam. Yang kedua istita'ah kesehatan badan. Orang yang kurang sehat tidak diwajibkan untuk datang ke Baitullah. Yang keempat adalah istita'ah ilmu, karena berangkat haji tidak hanya mengandalkan uang. Berapa banyak orang yang uangnya banyak tapi sebetulnya secara keilmuan belum. Maka sesungguhnya haji ini ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunatnya, ada makruhnya, ada mubahnya, dan ada mubtilatnya yang membatalkannya, ada miqatnya. Maka dia mesti tahu, mesti faham di mana dia berwukuf, dari Padang Arafah terus ke Muzdalifah, dan melontar jumrah di Mina, mabit selama di Mina, kembali ke kota Makkah nafar awal dan nafar tsani, melaksanakan tawaf ifadah, ditutup dengan sa'i tahallul kubra, dan berakhir dengan tawaf wada. Ini mesti dia mengerti. Yang keempat adalah istita'ah akal pikirannya, karena dalam Islam yang beribadah itu orang yang baligh, berakal. Banyak juga orang yang baligh tapi belum mampu, belum sampai akalnya. Maka ibadah haji merupakan pelajaran dari kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk merenovasi bangunan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubaraka. Ingatlah ketika bangunan yang pertama yang penuh dengan keberkahan, bangunan itu bernama Baitullah, Ka'bah. Malaikat bertawaf keliling
di Al-Baitul Ma'mur. Allah bersumpah dalam Al-Quran, wal baitil ma'mur. Wal bait demi rumah, al-ma'mur ramai. Kenapa rumah itu disebut dengan rumah yang ramai? Karena malaikat satu hari bertawaf. Menurut riwayat Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti dalam kitab Ad-Durrul Mansur fit Tafsir bil Ma'sur, malaikat satu hari bertawaf 70.000 sejak Allah menciptakan Al-Baitul Ma'mur. Satu hari 70.000, hari kedua 70.000, hari ketiga 70.000, dan malaikat yang tawaf hari pertama itu tidak berhenti sampai sekarang. Sejak diciptakan Allah, maka disebut dia dengan Al-Baitul Ma'mur, rumah yang amat sangat ramai dengan tasbih malaikat. Dan malaikat itu tugas pokoknya bertasbih. Ketika Allah mau menciptakan manusia, maka kata malaikat, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikut dima. Untuk apa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mereka hanya akan berkelahi. Wa yufsidu fiha, buat kerusakan. Wa yasfikut dima, menumpahkan darah. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami bertasbih. Malaikat bertasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lalu kemudian Nabi Adam melihat tasbih malaikat, mendengar tasbih malaikat, menyaksikan Al-Baitul Ma'mur. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, Nabi Adam rindu ingin melihat kembali Al-Baitul Ma'mur, melihat orang berkeliling ramai. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Adam alaihissalam supaya membangun Ka'bah yang bangunannya bertepatan dengan Al-Baitul Ma'mur di atas. Seandainya dijatuhkan batu kerikil dari atas Baitul Ma'mur itu, jatuh tepat di atas Ka'bah. Akhirnya walaupun kita belum naik ke atas melihat Al-Baitul Ma'mur, belum menyaksikan malaikat, kita dapat merasakan getaran ibadah yang sama. Itulah mengapa sebelum ke Baitullah perlu ada manasik. Karena orang-orang yang berangkat haji dan umrah, kalau dia tidak dibekali ilmu, maka dia bingung melihat cara ibadah ini. Ibadahnya tidak ruku, ibadahnya tidak sujud, ibadahnya tidak membaca Al-Quran, tapi ibadahnya berjalan, berkeliling, dan ibadah ini tidak bisa dilaksanakan di tempat lain. Sholat di mana saja bisa kita sholat. Baca Quran bisa baca Quran di gunung, di bukit. Tapi kalau untuk tawaf, ini hanya ada di Baitullah. Kalau tawaf mengelilingi kuburan, hukumnya haram, perbuatan bid'ah, tidak dilaksanakan, tidak diajarkan, tidak bisa diambil pengambilan hukumnya dari qiyas. Tapi begitu berada di samping Ka'bah, maka manusia melaksanakan tawaf. Ada 3 makhluk yang berputar. Malaikat berputar mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, manusia berputar mengelilingi Ka'bah, dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Ketiga makhluk yang berbeda, malaikat, manusia, planet-planet, putarannya sama. Menurut ilmu astronomi, la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar wa lal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahun. Semuanya berputar di garis edarnya masing-masing. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Matahari di tengah. Matahari berputar di garis edarnya. Lalu kemudian Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars, semua berkeliling di samping matahari, dan putarannya sama seperti putaran orang yang sedang bertawaf. Dan ternyata molekul-molekul kecil pun semuanya berputar dan bergerak. Makanya dalam Islam diajarkan fi kulli harakah barakah. Di setiap ada gerak pasti ada berkahnya. Malaikat berputar mengelilingi Al-Baitul Ma'mur, orang yang tawaf berputar mengelilingi Ka'bah, dan planet-planet berputar mengelilingi matahari. Ketiga makhluk yang berbeda,
mengucapkan kalimat yang sama, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatani, dua kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lisan, saqilatani fil mizan, berat pada timbangan mizan, habibatani ilar rahman, dicintai disukai Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu adalah tasbih, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhana maf'ul mutlaq, usabbihu subhana. Kita tidak pernah menyebutnya subhanu, tidak pula kita sebut subhani, tapi dia selalu menjadi subhana. Takdirnya usabbihu subhana, dia maha suci. Kenapa Allah perlu disucikan? Lantai disucikan karena kotor, baju disucikan karena najis, tapi Allah maha suci. Kenapa dia perlu disucikan? Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani mengatakan Al-Masih anak Tuhan. Maka ini menista Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Orang Yahudi mengatakan tangan Tuhan terbelenggu. Maka kita mengatakan Allahu subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah dari sifat-sifat yang dinisbatkan Yahudi dan Nasrani kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka mengatakan Tuhan beranak, maka kita membaca sebelum sholat subuh, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka mengatakan tangan Tuhan terbelenggu, lalu kemudian Allah membantah, bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya maha luas. Allah memberikan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah itu tidak pernah ikut aturan siapapun. Allah itu fa'alul lima yurid, dia berbuat sesuai dengan kehendaknya. Itulah mengapa amalan yang paling afdal, amalan utama adalah bertasbih. Jadi saudara-saudara kita yang sudah membayar ONH, ragu mau berangkat ke tanah suci, belum hafal doa putaran 1, putaran 2, putaran 3, putaran 4, 5, 6 dan 7, jangan khawatir, karena ibadah haji tidak ada rukun qauli. Kalau sholat, la sholata, tidak sah sholat liman lam yaqra bi fatihatil kitab, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca al-fatihah. Sedangkan ibadah haji tidak ada rukun qauli, dia cukup mengucapkan tasbih saat tawaf, maka itu sudah merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selesai melaksanakan tawaf, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, jadikanlah maqam Ibrahim sebagai tempat salat. Maqam diambil dari kata qama yaqumu, tegak. Maqam tempat tegak, karena memang itu adalah batu tempat tegaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail, ingatlah ketika Nabi Ibrahim mengangkat pondasi bangunan Ka'bah yang sudah dibangun sejak zaman Nabi Adam. Datang masa Nabi Nuh alaihissalam, banjir bandang 40 hari 40 malam, akhirnya Ka'bah tumbang, tapi pondasinya masih ada tinggal, menunggu kedatangan Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail alaihissalam. Lalu mereka mengangkat pondasi itu, dan Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah batu, lembut lunak batu itu seperti semen yang sedang mencair. Maka tercetaklah telapak kaki Nabi Ibrahim alaihissalam, dan telapak kaki itu sekarang sedang menghadap ke arah Ka'bah. Dulu tapak kaki Nabi Ibrahim ini pernah menjadi polemik karena dianggap menghalangi orang tawaf. Orang yang tawaf terkendala karena adanya telapak kaki Nabi Ibrahim. Orang melihat, mengintip, melihat telapak kaki, bekas tapak kaki Nabi Ibrahim, akhirnya menyebabkan kemacetan. Raja Saudi Arabia
ingin menempelkan tapak kaki Nabi Ibrahim ini ke dinding Ka'bah. Semua ulama Saudi Arabia sudah setuju bahwa tapak kaki ini dianggap membuat macet tawaf, mau ditempelkan ke dinding Ka'bah. Kebetulan waktu itu Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mengajar di Universitas King Saud di kota Makkah Al-Mukarramah, yang sekarang berubah nama menjadi Universitas Ummul Qura. Maka menurut Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, tidak boleh merubah tempat tapak kaki Nabi Ibrahim ini ditempelkan ke Ka'bah, itu perbuatan batil, tak betul. Tapi ketua majelis ulama takut untuk menghadap kepada Raja Saudi Arabia. Maka kata mereka, kalau kamu mau menghadap, silakanlah menghadap. Akhirnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi menulis makalah yang intinya tidak boleh memindahkan makam Ibrahim dari tempat aslinya, karena ini adalah merubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dianggap makam Ibrahim ini menghalangi orang tawaf, cukup rumahnya saja dibuat kecil. Dulu makam Ibrahim itu besar sekali tempatnya, dibuat kecil. Lalu kemudian dipresentasikanlah makalah itu di hadapan Raja pemerintahan Saudi Arabia, dan Raja setuju dengan pendapat Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Bangunannya dibuat kecil, tapi tempatnya tetap di tempat semula. Itulah mengapa makam Ibrahim yang sekarang itu bangunannya kecil saja, khusus hanya tempat tapak kaki, dan bisa dilihat jamaah dari luar, dibungkus dengan baja yang dibalut dengan emas, lalu kemudian dengan batu kristal, sehingga bisa dilihat dari luar. Semua jamaah bisa melihat, sehingga tidak penasaran. Salah satu dari kemuliaan yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah dipresentasikan, makam Ibrahim tidak jadi dipindahkan. Malamnya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi bermimpi melihat Nabi Ibrahim tersenyum. Lalu kemudian keluarlah satu buku. Buku itu ditulis oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, judulnya Huna Ra'aitu Sayyidana Ibrahim alaihissalam. Di sini aku melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya bahwa masih ada ulama ahlus sunnah wal jamaah yang berpegang teguh tidak mau merubah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salat di belakang makam Ibrahim sebagai ittiba', iqtida', mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah salat meminum air Zam-Zam. Hajar ditinggal oleh Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim akan kembali ke Palestina. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan anakku Ismail fi wadin, di sebuah lembah, ghairi dzi zar'in, tak ada tanam-tanaman, kering, inda baitikal muharram, di samping Baitullah. Lalu kemudian ketika Nabi Ibrahim akan berangkat, Hajar memegang ujung jubah Nabi Ibrahim. Apa kata Hajar? Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini, meninggalkan kami di tanah yang kering kerontang ini? Allah yang menyuruh. Kata Nabi Ibrahim dengan satu kata, na'am. Lalu dia pun pergi. Apa kata Hajar? Idzan lan yudayyi'ana. Kalau memang Allah yang menyuruh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Yang meninggalkan kami ini pencari rezeki, yang menjamin kami di sini pemberi rezeki. Maka kalau yang pergi pencari rezeki, silakan pergi. Sedangkan yang menjamin kami di sini adalah pemberi rezeki. Persediaan air minum habis, kering, tak ada tanaman, tak ada air. Seorang perempuan bernama Hajar, suaminya Nabi Ibrahim alaihissalam, anaknya juga Nabi Ismail alaihissalam. Hajar bukan perempuan yang lemah. Dia tidak mengangkat tangan, dia tidak komplain, dia tidak berdoa minta air turun dari langit. Dia berjalan ke atas bukit Sofa. Habis itu dia naik ke atas Marwah. Ternyata dia tidak menemukan air di Sofa, tidak ada air di Marwah. Allah Ta'ala mau memberikan air bukan dari kaki yang berjalan,
Allah tidak mencurahkan air dari kaki yang berlari, tapi Allah mau memberikan air dari tumit bayi yang belum pandai berjalan. Apa pelajaran dari sini? Ini bermakna sa'i. Sa'i artinya usaha. Allah tidak memberikan hasil dari usaha kita, tapi Allah memberikan dari kesungguhan kita. Bukan dari tumit kaki hajar air itu keluar, tapi dari tumit kaki anak kecil bernama Ismail yang digesekkan ke pasir, keluarlah air. Nabi Ibrahim pindah dari Babilonia ke Palestina diperkirakan 1800 sebelum Masehi. Sekarang sudah tahun 2024 Masehi. Jadi diperkirakan lebih kurang 3824 tahun peristiwa itu terjadi. Lebih 3000 tahun, 3 milenium, air itu tidak pernah kering. Pelajaran bagi kita. Laki-laki yang cepat menyerah, laki-laki yang merasa dirinya lemah, malu kepada perempuan bernama Hajar, dia tidak lemah. Dia bukan perempuan yang pantang menyerah, dia perempuan yang tegar. Dia mencari air ke atas bukit Safa, ke atas bukit Marwah, 500 meter. Itulah perjalanan sa'i. Kembali ke Safa, kembali ke Marwah. Kita sekarang bersa'i dengan tempat yang AC, keramik, dingin, marmer. Bagaimana dengan Hajar saat itu? Musim panas, tak ada atap, pasir kering kerontang. Perempuan yang tegar, yang luar biasa, perjalanan sa'i. Begitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita. Lalu selesai sa'i, bertahallul. Yang sebelumnya ihram, mencukur rambut haram, mencabut tanam-tanaman haram, berburu haram. Tapi begitu sudah melaksanakan sa'i, tahallul menjadi halal. Maka setiap helai rambut yang gugur menjadi cahaya penerang pada hari kiamat. Begitulah orang tahallul. Rahimallahul muhalliqin. Allah mencurahkan rahmatnya untuk orang yang mencukur rambutnya 3 kali. Rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin, rahimallahul muhalliqin. Lalu sahabat bertanya, wal muqassirin, bagaimana dengan orang yang memotong pendek? Kata Nabi, wal muqassirin, yang memotong pendek pun juga dapat rahmat. Tapi rahmat yang paling besar bagi orang yang mencukur rambut habisnya. Kenapa dicukur habis bagi laki-laki, sedangkan perempuan memotong ujung rambut? Karena setelah melaksanakan umrah, dia menjadi orang yang keluar dari dosa-dosanya dengan rambut yang baru, dengan semangat yang baru. Dosa-dosa diampunkan Allah. Keluar dari ibadah haji itu kayauma waladathu ummuh, seperti saat dia dilahirkan oleh ibunya. Begitulah bahagianya orang lepas dari dosa. Kita semuanya ikut berbahagia. Mudah-mudahan guru kita beserta keluarga diberikan kesehatan, dan selama di tanah suci mereka tetap mendoakan kita semuanya, dan kita diberikan Allah rezeki untuk juga bisa melaksanakan haji dan umrah ke Baitullah insyaallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Tadi jam 5:30, sekarang sampai jam 6. Tak sempat untuk wukuf di Padang Arafah, ke Muzdalifah, dan melontar jumroh ke Mina. Insyaallah kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya.